kondisi masjidnya umat Islam di masa industrialisasi. Ya. Beliau melakukan kritik terhadap internal umat Islam, terutama pada masjid. Ya. Tetapi kritik itu juga disampaikan oleh beliau di konteksnya langsung pada relasi masjid dengan pasar, ya. Disampaikan juga pada buku beliau yang berjudul Budaya dan Masyarakat, ya. Budaya dan Masyarakat. Menariknya, ya, kritik terhadap masjid sudah beliau sampaikan sejak tahun 1984. Jadi masa-masa awal karya non-fiksi Kunto Wijoyo, ya, 1984. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan kritik itu pada buku Budaya dan Masyarakat 1987. Jadi di masa-masa awal beliau sudah melakukan kritik terhadap industrialisasi dan kritik terhadap peran masjid di masa industrialisasi ini. Ya. Yang patut dicermati kawan-kawan, ya, pemikiran beliau berkaitan dengan kritik terhadap budaya industri ini, termasuk masjid stand bus ini, ya, tidak banyak, bahkan tidak pernah untuk diulas di berbagai forum-forum yang mengkaji pemikiran ilmu sosial profetik. Ya. Tidak pernah saya dapati pemikiran ini diulas. Ya. Langsung ketika membicarakan Kunto Wijoyo, langsung yang dibicarakan adalah ilmu sosial profetik. Tetapi tidak pernah dibicarakan konteks-konteks atau dasar-dasar atau latar belakang beliau membicarakan ilmu sosial profetik. Berkaitan dengan ilmu sosial profetik, ya, Kunto Wijoyo itu menghendaki, ya, ilmu sosial profetik direalisasikannya di masjid, baik dalam perumusan maupun dalam pengamalannya. Itu dimulainya dari masjid. Sehingga kalau masjid tidak mampu untuk mewadahi fungsi keilmuan itu, ya, kita tidak akan bisa keluar dari belenggu industrialisasi. Nanti kritik terhadap masjid ini, Masjid Tanpa Bus, ya, dilanjutkan pada kritik beliau di buku Muslim Tanpa Masjid. Di sana beliau lebih spesifik mengkritik masjid kampus, secara spesifik mengkritik kalangan intelektual atau kalangan calon intelektual muslim yang dibesarkan di perguruan tinggi itu dengan masjid kampusnya sebagai salah satu fasilitas di dalam lingkungan pendidikan formal itu. Sekarang beliau di dalam materi ini mengkritik masjid secara umum. Ya. Pekan depan kita bicarakan generasi muslim tanpa masjid, kita akan membicarakan kritik Kunto Wijoyo berkaitan dengan generasi muslim tanpa masjid yang wadahnya adalah masjid kampus. Ini penting bagi kawan-kawan mahasiswa, seharusnya masjid kampus itu berperan dalam posisi apa gitu, berperan dalam hal apa gitu, untuk bisa nanti merealisasikan ilmu sosial profetik. Sehingga sudah tepat sekali yang dilakukan oleh Prof. Hedi Sri Ahimsa, beliau mengawali pengkajian ilmu sosial profetik, ya, pengkajian pemikiran Mbah Kunto Wijoyo ini, beliau awali dulu di Musola Ilmu Sosial, Ilmu Budaya UGM, ya, tahun 2013 kalau tidak salah. Semoga Ustaz Tifari ada di sini, ya, dulu pembesar yang Musola Fakultas Ilmu Budaya UGM. Beliau awali di sana itu, ya. Kemudian sekarang beralih ke Masjid Kampus UGM. Itu sudah tepat sekali. Dan memang Prof. Hedi memahami dengan baik pemikiran Wijoyo. Ketika melakukan kritik terhadap masjid, ya, melakukan kritik terhadap kalangan internal umat Islam, Kunto Wijoyo yang beliau gunakan di buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia. Di halaman yang lain dari buku itu beliau mengatakan yang masjid seperti stasiun kereta api. Nah, analogi yang digunakan Kunto Wijoyo ini menarik, ya. Beliau menganalogikan masjid dengan tempat bus, ya, tempat pemberhentian sementara untuk bis itu, ya, halte lah gitu. Dan beliau juga menganalogikannya dengan stasiun kereta api. Nah, beliau menggunakan analogi-analogi khas zaman modern. Bis,
halte stasiun. Nah, yang itu tidak ada di masa tradisional itu tidak ada, gitu ya. Tidak ada bis sebagai angkutan transportasi massa untuk perkotaan, ya. Tidak ada otomatis tidak ada halte dan tidak ada stasiun kereta api. Dengan masjid stand plat bus itu, ya, Kunto Wijoyo ingin menegaskan, ya, kita berbicara masjid ini dalam konteks zaman modern, zaman industrialisasi. Nah, apa tuh inti dari masjid stand plat bus ya, itu? Ya, kalau kita baca dari pemikiran yang Mbak Kunto Wijoyo, ya masjid itu sebagai tempat sekedar lewat saja, gitu. Ya. Seperti orang menunggu bis di halte, toh, ya. Kan kita tidak tinggal dalam waktu yang panjang di halte itu. Bis datang, kita naik bis, ya sudah kita lewat di halte itu. Sehingga kita, kata Mbak Kunto Wijoyo dalam analisis beliau, ya, bis, masjid yang sekedar untuk tempat singgah, tempat lewat itu menjadikan hakikat masjid sebagai pusat komunitas umat Islam yang tidak terwujud. Oh, selama ini kita mendengung-dengungkan gitu ya, peradaban Islam berawal dari masjid. Masjid adalah pusat komunitas umat Islam. Bahkan Kunto Wijoyo secara tegas menyatakan masjid adalah pusat kehidupan umat Islam. Bukan saja kehidupan spiritual, ya, tetapi juga kehidupan yang berdimensi dunia, gitu ya. Ya itu tidak terwujud. Dengan kita menjadikan masjid sekedar lewat saja tidak bisa terwujud, gitu. Sebagai pusat dari peradaban Islam ya nggak bisa. Karena kalau kita mentadaburi ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan masjid, ya, di Al-Isra gitu ya, kalau tidak salah beberapa kali dibicarakan tentang masjid, ya. Masjid selalu dikaitkan dengan modal sosial, ya. Selalu dikaitkan dengan manusia yang memakmurkan masjid. Masjid selalu dikaitkan dengan dimensi kemanusiaan. Tidak dibicarakan masjid dalam aspek artefak. Ya. Kita dari kritiknya Kunto Wijoyo ini kita bisa mengambil refleksi, gitu. Kita bisa merefleksikan jangan-jangan kita ada yang miss, gitu ya. Ada kesalahpahaman ketika kita membangun dan membina masjid. Sehingga masjid menjadi standar bersih. Nah, ketika masjid yang menjadi unsur utamanya adalah aspek kemanusiaannya, ya, modal sosialnya, ya, sehingga menjadikan dia sebagai pusat komunitas umat Islam, kata Sidi Ghazalba, ya, mengandaikan masjid itu memiliki kemampuan untuk membentuk masyarakat Islam atau peran istimaiyahnya masjid, ya, membentuk masyarakat Islam, mengumpulkan umat-umat Islam di sekitar masjid, kemudian dibentuk menjadi masyarakat Islam. Masyarakat Islam atau masyarakat lah secara umum itu mengandaikan antar individunya terikat secara relasi sosial, ya. Terikat dengan relasi sosial. Keterikatan relasi sosial itu diawali dengan saling mengenal. Sehingga yang namanya masyarakat, ya, society itu, ya, ini berbeda dengan imagine community, ya. Society yang sebenarnya itu, ya, kita terikat sebagai komunitas sosial di mana di antara kita itu saling mengenal. Nah, kalau menjadikan kita sebagai umat Islam tidak pernah mengenal siapapun yang beraktivitas di masjid, kita tidak mengenal seluruhnya siapa yang beraktivitas di masjid. Ketidak saling mengenalan itulah yang menjadikan masyarakat Islam tidak bisa terbentuk. Nah, kalau dikatakan sebentar layah, apalagi sholat zuhur, sholat asar itu kan layah, kemudian kita keluar masjid yang beraktivitas. Tanpa kita mengenal siapapun di sana. Dan kita bisa melakukan kegiatan di sana tanpa saling mengenal sama sekali. Siapa imamnya kita nggak tahu, siapa muadzinnya kita tidak tahu, yang berdiri di kiri kanan depan belakang soft kita juga tidak tahu, gitu ya.
orang menunggu bis di halte itu loh. Kita tidak punya kepentingan untuk mengenal siapa-siapa saja orang yang menunggu di halte itu. Ketika bis datang kita semua naik ya sudah gitu. Tidak ada urusan dengan orang-orang lain yang ikut menunggu. Begitu juga dengan stasiun kereta api kata Kunto Wijoyo. Orang melimpah ruah di stasiun itu sama-sama menunggu kereta. Tetapi tidak ada orientasi atau tidak ada motivasi sama sekali untuk saling mengenal. Itu yang terjadi dengan kita sekarang. Masjid itu layaknya layaknya stasiun kereta api. Cuma sekedar untuk menunggu saja sehingga sebentar kemudian kereta datang, bis datang, ya sudah kita pergi. Kalau begitu caranya bagaimana sekarang idiom-idiom itu yang kita gunakan masjid sebagai pusat peradaban bisa terwujud? Ya tidak bisa. Karena peradaban itu mengandaikan adanya masyarakat, adanya modal sosial, adanya komunitas sosial. Nah, kalau itu komunitas sosial tidak terwujud, bagaimana masjid bisa berperan? Nah, ini menjadi dampak dari individualisme yang diakibatkan oleh budaya industri yang sudah kita bahas bukan yang lalu. Nah, di gambar depan ini ya, nah, ini masjidnya Kang Emil ya, sempat ribut ya, 2 tahun apa setahun yang lalu sempat ribut. Sampai saya tidak akan ngomong asafar lah. Nah, sekarang ini muncul masjid tipe masjid baru. Nah, masjid di rest area tol. Di masa tradisional ya, di mana belum ada jalan tol, ya otomatis tidak ada rest area tol dan tidak akan ada masjid di rest area tol. Jalan tol itu kan sebagai dampak dari terjadinya industrialisasi. Kalau katanya Anthony Giddens itu ya, obsesinya modernisme itu bagaimana jarak yang panjang itu bisa bisa ditempuh dengan waktu yang singkat sekali. Itu obsesinya modernisme kata Anthony Giddens ya. Sekarang kita bisa melakukan mobilisasi spasial jauh sekali. Bahkan ada mahasiswa saya itu dari Sukoharjo kota ke Watas setiap hari itu PP. Bahkan ada dari mana itu? Jawa Tengah, dekat Semarang itu ya. PP dia. Kalaupun tidak PP 3 kali seminggu dia pulang. Dan sekarang dimungkinkan mahasiswa, bahkan ada beberapa mahasiswa saya itu dari Seragen. PP ada tol. Seragen Solo kalau PP pakai tol itu ya sejam sampai. Kalau ngebut tuh sampai sejam sampai. Ya, keluar lewat Klodan itu. Jarak yang jauh ya, mobilisasi spasial yang jarak yang jauh itu bisa dilipat ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Itu menjadi obsesinya modernisme kata Anthony Giddens. Salah satunya dalam bidang infrastruktur yang muncullah jalan tol itu. Ya. Bagaimana mobilisasi spasial dari ujung barat Jawa sampai ujung timur Jawa itu bisa dilakukan dalam jangka waktu yang cepat. Itu berapa ratus kilo gitu ya. Saya pernah itu dari Solo, subuh, sampai ke Probolinggo itu sebelum duhur sudah sampai Probolinggo. Itu luar biasa gitu ya. Coba kalau kita lakukan itu dengan kuda itu, wah, sayang kita. Itu saya naik mobilnya itu santai aja gitu ya. Apalagi besok kalau jadi itu ya tembus sampai Banyuwangi, kemudian dari Banyuwangi bisa nyebrang ke Bali. Apalagi nanti kalau dari Bali juga dilengkapi dengan jalan tol semacam ini. Wah. Nah, mengapa toh ada jalan tol seperti ini, mobilisasi spasial yang jauh ditempuh dengan waktu yang singkat? Ya karena untuk kepentingan industri salah satunya, untuk kepentingan ekonomi. Time is money itu ya, itu bekerja di sini. Mengirim barang dari ujung timur sampai ujung barat hanya dalam waktu hitungan jam, bukan hitungan hari. Karena dalam logika industrialisasi, waktu itu kan berkaitan dengan produksi, sehingga berkaitan dengan keuntungan. Ingat time is money itu ya idiomnya industrialisasi. Tidak boleh waktu itu terbuang percuma, sehingga ada jalan tol.
jalan tol yang orang itu diberikan keleluasaan lebih untuk melakukan mobilisasi spasial, ya, konsekuensinya adalah ekonomi. Diberikan infrastruktur untuk mempercepat waktu, konsekuensinya pembayar, kan gitu. Lagi-lagi, time is money. Dengan dibangunnya jalan tol itu seakan-akan kan pengelola jalan tol, kami bisa mempersingkat waktu Anda, sehingga produksi Anda bisa terus berjalan. Sehingga Anda tidak akan kehilangan banyak waktu untuk melakukan produktivitas. Gitu ya. Konsekuensi dari itu, penghematan waktu Anda harus membayar. Nah, ini yang dikatakan Kunto Ujo dengan relasi kontraktual ya, di pekan yang lalu. Tidak lagi kita berbicara relasi yang sifatnya organik, ya, kita sama-sama masyarakat, sama-sama bangsa Indonesia, gitu ya. Sama-sama masyarakat Indonesia, kita saling bantu-membantu, gotong royong, gitu ya. Kalau ada yang tidak mampu, ya wis diutangi sih. Apa bisa ngutang di jalan tol? Nggak bisa. Ini rasanya kontraktual. Kalau Anda mau pelayanan kami, yang bayar. Hubungan kita sebatas hubungan sosial yang kontraktual. Gitu aja. Nah, dengan hadirnya jalan tol ini, bahkan sekarang di Sumatera itu sedang digarap gitu ya. Dengan hadirnya jalan tol ini, ya sebagai salah satu infrastruktur untuk melangsungkan industrialisasi, maka muncullah fasilitas rest area. Ya. Karena manusia itu kan memiliki keterbatasan, loh. Fisiknya saja terbatas. Tidak bisa kita melaju di jalan tol di atas kecepatan 60 km per jam dalam jangka waktu 3 jam saja, itu sudah lelah sekali gitu ya. Dibuatlah rest area. Salah satu fasilitas yang didirikan di rest area adalah masjidnya. Ini sudah saya permasalahkan dari dulu. Ya. Nah, apakah kita butuh masjid di rest area tol? Atau jangan-jangan kita cuma butuh musola? Karena kalau masjid itu secara konseptual berbeda dengan musola. Musola hanya untuk tempat sholat. Sedangkan masjid, peran masjid itu banyak sekali. Dengan peran masjid yang banyak dan luas itu, masjid mensyaratkan memiliki modal sosial, jamaah tetap. Sekarang di masjid rest area itu siapa jamaah tetapnya? Modal sosial tetapnya itu siapa? Ya ini menjadi masjid tanpa bus lagi. Ya. Jadi masjid tanpa bus itu sekarang kita temui di jalan-jalan tol itu. Perwujudan fisik masjidnya arsitekturnya luar biasa, bagus-bagus. Apalagi kalau kita ke timur, ke daerah Madiun, Jombang itu ya, rest areanya tuh bagus-bagus itu ya masjidnya. Memuaskan lah secara visual, estetik gitu, memuaskan gitu ya. Tetapi apa ya, kui iso jadi masjid lah. Ya, atau jangan-jangan itu yang disebut dengan masjid tanpa bus ya. Kita ke sana cuma leleh sebentar, sholat, kemudian harus pergi. Tanpa masjid itu punya modal sosial untuk melakukan pembinaan di sana. Sudah dulu sudah saya sampaikan ya. Jangan cuma butuh musola saja. Nggak usah kita punya masjid besar-besar segala macam. Karena konsekuensi masjid itu berbeda dengan musola. Nah, sehingga masjid di jalan tol itu yang menjadi masjid tanpa bus ya. Cuma kita lewat saja tanpa kita tahu siapapun yang di sana itu kita tahu, tidak kenalan, kita tidak tahu siapa saja menggunakannya. Nah, sehingga seorang guru kami, Pak Revianto, itu kan mengatakan masjid jalan tol ini masjid rest area tol yang masjid nowhere gitu ya. Masjid itu tidak ada di mana-mana sebenarnya. Mengapa? Karena masjid itu selalu merujuk pada komunitas sosialnya, jamaah sosialnya dia. Nah, modal jamaahnya dia, modal sosialnya dia. Ketika masjid tidak memiliki modal sosial, ya masjid itu tidak ada di mana-mana. Masjid tidak ada di mana-mana. Gitu ya. Sehingga kalaupun kita harus melakukan kritik terhadap masjid-masjid di rest area itu, ya salah satunya masjid As-Safarnya Kang Emil gitu ya, itu bukan dalam segi simboliknya gitu ya, Illuminati segala macam. Tapi dari segi fungsionalnya, ini masjid apa musola kudune kan? Tolong dilanjutkan Mas Aziz. Di buku Budaya dan Masyarakat, ya, salah satu tulisan beliau, ya, beliau mengulas secara spesifik relasi antara masjid dan pasar. Jadi sebelum sampai ke masjid Tanplat,
masjid tanpa bus itu beliau mengawali dengan analisisnya berkaitan dengan relasi masjid dan pasar. Sepanjang kesejarahan itu memang terjadi ketegangan antara masjid dan pasar. Kemudian beliau mengutip hadis ini, hadis riwayat Ibnu Hibban, sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Kemudian beliau mempertanyakan apa yang dimaksud dengan hadis itu. Apakah bermakna hadis itu umat Islam harus meninggalkan pasar dan berdiam diri di masjid atau bagaimana? Kalau di kalangan pengkaji arsitektur Islam itu yang lebih populer hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini ya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya ya. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Yang kemudian menjadi dasar bagi umat Islam ya, perencana Muslim, arsitek Muslim untuk memisahkan masjid dengan pasar. Ya. Masjid itu tempat yang baik, ya, tempat yang sakral, tempat yang bersih, tempat yang suci, tempat yang dicintai Allah, sedangkan pasar itu berkebalikan ya, sehingga dipisahkan itu, dua ruang itu dipisahkan. Ya. Apalagi kemudian dibawakanlah hadis yang dilarang dilakukannya jual beli di masjid. Ya. Tetapi kita tidak pernah memahami yang dimaksud jual beli itu di apa, ya, dan masjid itu batasannya apa. Gitu. Ini sudah dikritik oleh Sidi Ghazalba tahun 1950-an ya, sampai 1960-an awal. Sidi Ghazalba itu sudah mengkritik pemahaman yang salah berkaitan dengan hadis itu. Ya. Ketika hadis itu dibawakan, ya, diharamkan atau dilarang berjual beli di masjid, ya, persepsinya adalah jual beli merupakan ekonomi, kegiatan ekonomi. Sehingga seluruh kegiatan ekonomi itu dilarang dilakukan di masjid, termasuk pengkajian ekonomi dan merumuskan gagasan-gagasan ekonomi. Berbicara ekonomi yang sifatnya keduniaan itu sudah dilarang. Bukan perilaku ekonomi saja ya, bertransaksi jual beli, tidak hanya itu, tetapi sampai pada pengkajian dan gagasan ekonomi itu sampai dilarang. Karena ekonomi dilekatkan dengan keduniaan, dilekatkan dengan pasar. Ya. Kemudian masjid kita dijauhkan dari pasar. Ini semester yang lalu, gitu, saya sebenarnya punya penelitian yang berkaitan relasi antara masjid dan pasar, berkaitan dengan masjid di lingkungan pasar tradisional dan masjid di lingkungan pasar modern. Itu mahasiswa, salah satu mahasiswa saya semester yang lalu melakukan penelitian untuk itu. Ya. Dia mengambil objeknya itu di kasusnya di Pasar Beringharjo, Jogja. Ya. Di Pasar Beringharjo itu kan di sebelah pasar ada Masjid Jami itu. Kemudian di Masjid Fatimah ya, kok tidak salah ya, yang dekat dengan Matahari Singosaren itu. Ya. Kemudian ada masjid di Guru Salam. Ini sedang diteliti itu ya. Saya belum tahu hasilnya apa itu. Tapi bagaimana kita menempatkan masjid dengan relasinya berkaitan dengan ruang pasar itu menarik gitu ya. Dengan adanya hadis-hadis seperti ini, kecenderungan kita menghindarkan masjid berdekatan dengan pasar. Yang ini dikritik oleh Mbah Kunto Wijoyo. Dan jangan kita yang salah memahami hadis ini. Sehingga pembicaraan ekonomi tidak bisa dilakukan di masjid, dan secara spasial keruangan, masjid dipisahkan dari pasar secara tegas. Sementara industrialisasi itu kan pasar, gitu. Ya, masalahnya di sana. Kalau masjid harus dijauhkan dari pasar, lah bagaimana masjid ini bisa connect dengan industrialisasi? Disitulah munculnya masjid sebagai tempat bus gitu, dipisahkan dari pasar masjid itu, baik secara spasial, keruangan maupun secara konseptual, ya. Secara pemikiran dipisahkan itu. Ya. Nah, Mbah Kunto itu mengawali analisisnya dari kesejarahan gitu ya, karena beliau seorang sejarawan. Dirunut itu sampai pada masa awal umat Islam, ya, pada masa Rasul Muhammad SAW bersama para sahabat beliau. Beliau menafsirkan Sirah Nabawiyah dengan
dengan konteks industrialisasi. Gitu ya. Terlepas akan setuju atau tidak, ya, tapi bagi saya ini pemahaman yang segar gitu ya berkaitan dengan surah Nabawiyah untuk kita bisa mengkaitkan kesejarahan umat Islam dengan konteks kehidupan industrialisasi kita sekarang. Ya. Nah, Kunto Wijoyo itu mengatakan ya Mekah itu pada masanya merupakan market town. Berkumpulnya para pedagang-pedagang dari berbagai penjuru wilayah gitu ya. Mereka saling berdagang di sana, kemudian membentuk pasar yang besar ya. Dan itu semua dilakukan dalam rangka peribadatan haji ketika itu. Nah, sebagai market town, ya Mekah ini kan membutuhkan stabilitas, membutuhkan keamanan, membutuhkan kedamaian. Karena dimanapun pasar itu pasti terancam kalau stabilitasnya terganggu. Tidak dalam kondisi peperangan, dalam kondisi saling terjadinya konflik antar komunitas manusia itu pasar tidak bisa berlangsung dengan baik. Kunto Wijoyo memahami ya Mekah sebagai market town itu membutuhkan stabilitas. Stabilitas dicapai dengan ditetapkannya berhala-berhala di sana untuk diibadahi. Jadi kata Kunto Wijoyo berhala-berhala di sana itu ya dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pasar. Jadi pasar ya, untuk kepentingannya sendiri ya dia menuntut dilakukannya kesyirikan. Gitu kata Kunto Wijoyo. Pasar agar bisa terus berlangsung ya kegiatan ekonomi itu agar terus berlangsung dalam kondisi yang stabil ya pasar itu menuntut dilakukannya perilaku kesyirikan. Berhala-berhala itulah yang menjamin stabilitas di Mekah. Ketika Rasul Muhammad bersama para sahabat beliau melakukan hijrah ya dari Mekah ke Yathrib ketika itu yang kemudian berganti nama menjadi Madinah diperkirakan pada tahun 8 Hijriah gitu ya. Kata Kunto Wijoyo, Madinah itu merupakan antitesis dari Mekah. Mekah yang merupakan market town yang stabilitasnya itu dijamin oleh adanya berhala-berhala itu ya. Di Madinah Rasul Muhammad memiliki pola yang berbeda. Begitu datang ya, ke Yathrib, langkah awal yang dilakukan Rasul Muhammad adalah mempersaudarakan saudara muslim ya Muhajirin dan Ansor dan membangun pusat komunitas umat Islam, masjid. Nah, di sini Kunto Wijoyo memahami ya, secara spasial maupun secara konseptual, ya, peradaban Islam itu dimulai dari masjid, bukan dari pasar, sebagaimana Mekah dengan kafir Quraisynya. Dimulainya dari masjid. Masjid menuntut pasar, nah gitu. Nalarnya Mbah Kunto begitu ya. Setelah terbentuk masyarakat Islam yang pusatnya adalah di masjid, untuk berjuang umat Islam butuh pasar. Sehingga perjuangan yang awalnya itu di masjid dan digerakkan oleh keimanan, ya, digerakkan oleh dimensi spiritualitas, itu membutuhkan pasar. Maka umat Islam mulailah menguasai pasar di Madinah. Jadi adanya pasar itu sebagai konsekuensi dari pergerakan umat Islam untuk berjuang, untuk dakwah. Nah ini disebut oleh Kunto Wijoyo, ini antitesa dengan Mekah. Mekah itu di sana, ya, pasar itu justru menuntut adanya berhala-berhala. Jadi pasar itu sifatnya otonom, karep-karep PDW gitu loh, kata kalau pakai nalarnya Mbak Kunto. Ya. Pasar itu memunculkan kebutuhan-kebutuhannya agar dia bisa stabil. Salah satu kebutuhannya, kata Mbak Kunto, ya kesyirikan itu. Untuk menjaga stabilitas agar di sana damai, menjadi tempat yang disucikan, ya, adanya berhala-berhala itu, orang tidak berani di sana saling bertempur, saling berperang, segala macam. Sehingga pasar bisa terus berlangsung. Berbeda dengan Madinah. Justru pasar di sana muncul karena ada kebutuhan dari masjid. Nah, dari masjid itulah umat Islam memupuk keimanannya, spiritualitas yang kemudian direalisasikan di ruang-ruang di luar masjid. Maka jadilah peradaban Islam, kata Kunto Wijoyo. Nalarnya begitu, Mas Kunto.
Lalu bagaimana dengan zaman modern sekarang? Mbah Kunto bertanya begitu dalam buku Budaya dan Masyarakat itu. Apakah pada zaman modern sekarang ini dengan industrialisasinya masjid tetap menjadi pusat yang menggerakkan industri, yang menggerakkan perekonomian umat, baik secara spasial maupun konseptual, atau jangan-jangan pada zaman sekarang kita ini masjid justru dikuasai pasar. Nah, gimana ini? Apakah pada masa sekarang ini pasar itu kedudukannya di atas masjid? Dia lebih unggul dari masjid. Silakan dilanjut. Nah, lanjut. Bagaimana kita merancang perkotaan kita? Bagaimana kita merancang ruang kehidupan kita yang merupakan ruang binaan kita, ruang buatan yang menjadi ranahnya bidang keilmuan arsitektur. Pada zaman modern sekarang ini yang digerakkan oleh industrialisasi, fungsi ekonomi itu selalu menempati pusat. Sehingga terjadilah gentrifikasi. Karena pusat-pusat kota, pusat-pusat ruang kehidupan itu diduduki oleh fungsi ekonomi, ya, yang merupakan cerminan dari nilai tertinggi dari modernisme adalah nilai-nilai ekonomi, efisiensi, ya. Sehingga ruang ya, diberi harga. Harga ruang ini dilepaskan dalam mekanisme pasar. Sampai sekarang loh, saya itu tidak bisa menalar dengan logis ya. Sebuah ruang, ya, dulu harganya 1 meter persegi itu 100.000. 10 tahun kemudian kok harganya bisa berbeda? Apa yang menyebabkan harga itu berbeda? Luasnya sama kok, dimensi ruangnya sama itu. Tidak bertambah, tidak berkurang. Tetapi baru di sana ya dibangun hotel, dibangun mall, dibangun pusat-pusat perekonomian, perkantoran. Ruang itu harganya bisa berbeda. Sehingga terjadilah gentrifikasi. Ya. Pusat-pusat kota dengan perekonomian di sana itu menjadikan harga itu melambung tinggi yang tidak bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Nah, di Solo saja ada nggak yang punya rumah di Jalan Slamet Riyadi? Pokok dia punya rumah di Jalan Slamet Riyadi itu pasti dia kalangan atas itu ya. Nah, di Jogja ya. Ada nggak yang punya rumah di Jalan Solo itu? Oh ada, tapi dari Jalan Solo masuk 1 kilometer ya, sama aja pinggiran itu. Persis, persis di samping Jalan Solo ada nggak bisa diakses sih harga segitu itu. Ya. Nah, dalam tata perancangan ruang yang menekankan pada nilai-nilai ekonomi, ya, di mana kita menempatkan masjid kan begitu? Di mana kita menempatkan masjid? Kalau kita merancang ruang, ya, yang asasnya adalah nilai-nilai ekonomi, ya, ruang dengan nilai ekonomi tinggi akan ditempatkan sebagai pusat kota, sehingga dimanapun untuk memekarkan ruang, gitu ya, memperluas kota, maka dibuatlah fungsi-fungsi ekonomi terlebih dahulu, ya, agar menarik orang untuk berkegiatan ekonomi di sana, ya, sehingga fasilitas-fasilitas yang lain bisa tumbuh, gitu ya. Permukiman akan menyusul dan fasilitas peribadatan akan menyusul, gitu, karena adanya kegiatan ekonomi. Dalam paradigma perancangan ruang seperti itu, ya, di mana kita tempatkan masjid, yang notabene tidak memiliki nilai ekonomi, tetapi bisa jadi memiliki nilai politis. Nah, seperti masjid baru di Jalan Slamet Riyadi. Kenapa ada masjid besar di Jalan Slamet Riyadi itu, yang masjid baru sedang dibangun itu, di pusat perekonomian,
Ya karena masjid itu punya nilai politik. Tapi secara umum ya, di kota-kota besar kita ya, di mana kita tempatkan masjid. Kalau di Semarang gitu ya, di Simpang 5 gitu, ya, dikelilingi pusat-pusat perekonomian itu ya, hotel, mall, kantor segala macam gitu. Sementara masjid kan di sana kan feedback ke belakangnya terlalu jauh mundur ya. Masjidnya itu terlalu zuhud masjid-masjid kita itu ya. Sudah benar di pusat kota tetapi tidak mampu mengimbangi gemerlapnya kehidupan kota itu. Mundur ke belakang, di depannya ditutupi pohon-pohon besar. Sementara di sana fungsi ekonomi berlangsung hampir 24 jam. Masjid kita ketika Isya sudah padam semua. Ini yang dimaksud oleh Kunto Wijoyo ini seperti yang masjid kampus UGM ini ya, menara nuklir ya, menara rudal. Yang dimaksud oleh Kunto Wijoyo, jangan-jangan masjid kita sekarang itu memang posisinya di bawah ekonomi. Ekonomi itu mengontrol masjid. Ruang-ruang yang strategis diberikan pada ruang ekonomi, sisanya diberikan pada masjid. Itu kan berarti masjid dikontrol oleh ekonomi. Masjid dikontrol oleh nalar ekonomi. Fungsi ekonomi bukan tumbuh dari masjid. Nah, mencerminkan demikian, toh tata ruangnya seperti itu. Dalam skala mikro nih, dalam skala mikro. Di rumah sakit Islam lah. Nah, rumah sakit Islam, di mana itu masjidnya? Katanya secara teologis kita meyakini yang menyembuhkan penyakit adalah Allah, manusia hanya berikhtiar. Di mana itu masjidnya? Kalau tidak ada masjid, di mana itu musolanya? Musolanya dilesat ya dekat toilet dan dekat gudang. Nah, itu rumah sakit Islam itu. Jangan kita tanya RSUD di mana ya. Rumah sakit Islam yang kita mengakui Allah itu yang memberikan kesembuhan. Manusia hanya berikhtiar. Nah, simbolnya adalah seharusnya ruang musola atau ruang masjid. Nah, di mana itu kita tetapkan? Kenapa? Karena ketika merancang rumah sakit itu, ya, nalar ekonomi yang main. Di mana ruang VIP diletakkan di tempat yang paling bagus. Kenapa orang bayar mahal itu di sana? Dia harus mendapatkan pencahayaan bagus, penghawaan bagus, visualnya bagus. Musolanya di mana? Dekat gudang toilet. Sehingga menemukan musola saja itu butuh perjuangan di sana itu. Sebagaimana manusia modern menemukan Tuhan itu. Berliku-liku itu jalannya. Sama seperti kota-kota modern kita. Menemukan masjid di berantah kota modern itu juga butuh perjuangan itu. Masuk gang, gangnya buntu lagi. Wah, susah itu. Ini kan menandakan perekonomian kita itu tidak dikontrol masjid, tapi masjid kita yang dikontrol ekonomi. Bahkan di mana ada masjid itu menandakan ya cerminan belas kasihan dari ekonomi, diberikan ruang itu masjid sana. Tolong dilanjut Mas Aziz. Ya. Di dalam buku sejarah dinamika sejarah umat Islam Indonesia, ya, Mbah Kunto Wijoyo menganalisis relasi masjid dan pasar secara historis. Ya. Dimulai dari masa Rasul, kemudian sampai masa industri. Masa Rasul kita sudah bahas tadi ya. Munculnya Masjid Nabawi yang menjadi pusat komunitas umat Islam itu justru mendorong umat Islam untuk menguasai pasar. Jadi adanya kebutuhan untuk berjuang itu mendorong munculnya pasar. Perjuangan itu membutuhkan pasar. Nah, istilahnya gitu. Nah, itu termasuk salah satu fikih ekonominya Umar bin Khattab. Pelaku pasar, ya pelaku pedagang di pasar itu adalah orang-orang yang harus memahami fikih jual beli. Ya. Di mana fikih jual beli itu dipelajari ya di masjid. Itu salah satu mengontrol pasar kan begitu.
Dididik di masjid, kemudian dia berkegiatan ekonomi di pasar. Secara tidak langsung, masjid mengontrol pasar dengan menyediakan sumber daya yang kredibel untuk melangsungkan perekonomian di pasar itu. Nah, di masa dinasti, ya, ini dimulai dari masa Umayyah, dan ini analisis ini juga dilakukan oleh Sidi Ghazalba, ya, dalam buku beliau Masjid, Pusat Peribadatan dan Kebudayaan Islam itu. Buku plastik yang harus dipahami. Kalau mahasiswa saya wajibkan untuk belajar perspektif Islam, salah satu buku itu harus dipelajari. Dimulai pada masa Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan ketika memindahkan ibu kota umat Islam, ya, ke Damaskus, ke Syam ketika itu, ya, Muawiyah turut memindahkan, ya, Darul Imarah. Jadi dulu itu ada tipologi ruang namanya Darul Imarah, hunian pemimpin. Yang cetak birunya adalah huniannya Rasul Muhammad yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Sehingga ketika dibuat kota Basrah, dibuat kota Kufah gitu ya, dibuat Baghdad gitu ya, Ron City itu, Darul Imarah, rumah pemimpin itu selalu nempel masjid. Kenapa? Karena salah satu tanggung jawab pemimpin adalah mengimami sholatnya umat Islam. Dan persoalan umat Islam itu dibicarakan di masjid. Nah, jadi kantornya pemimpin itu di masjid lah istilahnya. Sehingga rumahnya itu nempel masjid. Oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ini dirubah. Tipologi ruang seperti itu dirubah. Kalau kata Sidi Ghazalba, ini dikarenakan Muawiyah bin Abi Sufyan ya terpincut dengan tata ruangnya Romawi. Romawi itu kan memisahkan antara tempat peribadatan institusi gereja dengan kerajaan, institusi politik, ekonomi. Dipisahkan itu dua ruang itu. Dan kita kenal dengan teori dualisme spasial gitu ya. Gereja dia punya jamaahnya sendiri, modal sosialnya sendiri, kerajaan punya jamaah sosialnya, modal sosialnya sendiri. Dan kedua ruang itu memiliki kekuasaan pada dimensi yang berbeda. Kerajaan pada dimensi dunia, gereja pada dimensi akhirat. Ketika masuk Damaskus itu peninggalan Romawi punya istana besar. Kemudian diikuti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, tidak lagi mau tinggal di Darul Imarah, dulu ketika jadi gubernur ya tinggalnya di Darul Imarah. Ketika menjadi khalifah gitu ya, mau punya istana. Istananya itu berjauhan dari masjid. Dan masjid di bawah kontrol istana, khususnya masjid-masjid jami ya, yang dikelola oleh pemerintah itu di bawah kontrol istana. Seorang khalifah dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan tidak lagi menjadi imam tetap, tidak lagi menjadi khatib, ya. Diwakilkan kepada yang lain, diangkat oleh pemerintah. Nah, kata Kunto Wijoyo, ya, pemisahan masjid dari institusi kerajaan itu, ya, termasuk masjid-masjid di Jawa pada masa tradisional, kata Kunto Wijoyo, ya, dipisahkan antara masjid dengan kerajaan itu, ya, menandakan masjid itu di bawah institusi politik. Tidak sebagaimana di Madinah. Masjid justru menggerakkan politik dan menggerakkan pasar. Ketika masuk masa dinasti, termasuk di Pulau Jawa pada masa tradisional, masjid di bawah institusi politik. Tugasnya masjid hanya memberikan legitimasi terhadap kekuasaan politik. Sehingga masjid sebagai pusat komunitasnya umat Islam itu tidak lagi independen dan tidak lagi otonom. Dia bergantung pada kebaikan dari raja. Dia tergantung pada kebaikan dari penguasa. Apalagi di masa Turki Utsmani ya, untuk melakukan stabilitas politik ya, Turki Utsmani itu melakukan monopoli pembangunan masjid. Yang boleh membangun masjid hanya sultan dan kalangan terdekat sultan. Nggak boleh rakyat biasa bangun masjid. Mengapa dikhawatirkan masjid yang dibangun oleh masyarakat itu bisa menjadi tempat munculnya pemberontakan terhadap pemerintah. Dengan membangun masjid di bawah legitimasi politik, masjid dikontrol oleh politik, maka stabilitas politik bisa dijaga. Fungsi masjid itu dikontrol oleh kekuasaan. Sehingga tidak akan muncul
pemberontakan yang basisnya masjid-masjid permukiman. Nah, di masa industri, dengan industrialisasinya, ya, masa modern dengan industrialisasinya, dengan ruang ekonomi yang menguasai kehidupan kota, dengan kegiatan ekonomi sebagai kegiatan utama masyarakat kota, ya, kan kita setiap bangun tidur itu yang kita pikirkan kegiatan ekonomi, gitu, ya, khususnya yang sudah berumah tangga, gitu, ya. Kegiatan ekonomi yang dipikirkan, bekerja, menghasilkan keuntungan, produktivitas, ya. Bangun sebelum subuh pun karena dorongan ekonomi, ya dia harus cepat-cepat mengejar KLL segala macam. Ya. Dalam kondisi kehidupan kota semacam itu, kata Kunto Wijoyo, ya, masjid itu hanya menjadi tempat rehat saja dari aktivitas ekonomi yang mendominasi masyarakat kota sepanjang harinya, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam, yang menjadi prioritas utama kegiatan ekonomi. Yang asasnya adalah hubungan kontraktual. Dalam kondisi seperti itu, kondisi kehidupan seperti itu, masjid hanya menjadi salah satu ruang saja yang disinggahi. Masjid tidak mendominasi. Seakan-akan, kata Kunto Wijoyo, ya, ketika kita sudah lelah bekerja, kita ke masjid sebentar, sholat, kemudian layah-layah, ya, untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa ini dipersiapkan untuk kembali nanti menggerakkan kegiatan ekonominya. Jadi masjid sebatas untuk mencari ketenangan sejenak. Masjid tidak memiliki peran untuk memutar roda perekonomian. Ya. Masjid sifatnya pasif, gitu ya. Dia menyediakan ruang agar masyarakat kota itu bisa mundur sejenak dari ruang ekonomi untuk mendapatkan ketenangan jiwa sejenak lah, sebelum dia nanti sibuk lagi dengan urusan ekonomi. Nah, itu ditandai dengan diterminkan dengan tata ruang masjid itu terlalu tersembunyi. Fasilitas ibadah itu tidak pernah menempati pusat ruang yang nilai ekonominya tinggi. Kenapa? Karena masjid sendiri tidak memiliki nilai ekonomi kalau mau dihitung-hitung, gitu ya. Sebagaimana pabrik, sebagaimana pasar modern sekarang. Sehingga dari permasalahan itu yang perlahan-lahan masjid terpisahkan dari pasar, ya, apalagi pada masa modern sekarang ini dengan industrialisasinya, kata Kunto Wijoyo itu memunculkan dua masalah. Masalah pertama adalah masalah kredibilitas terhadap agama. Dengan disingkirkannya masjid dari pusat-pusat ruang kehidupan umat Islam, ini menandakan, ya, kredibilitas agama itu sedang diganggu, digugat. Terus agama, urusan pribadi, urusan personal minggir. Nggak ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi yang komunal ini. Agama yang memiliki otoritas untuk mengontrol ekonomi pada masa Rasul Muhammad digugat sekarang. Dipinggirkan itu agama itu. Yang disebut oleh Kunto Wijoyo dengan spasialisasi, gitu. Spasialisasi, ya. Agama ditempatkan pada ruangnya tersendiri yang sifatnya personal, individual. Ketika di pabrik, dia bekerja dengan mekanisme kerja sesuai dengan mesin pabrik, gitu ya, sesuai dengan proses produksi, gitu. Dia bekerja secara bersama-sama dengan sesama manusia dan mesin, gitu ya. Untuk menghasilkan barang itu butuh kerja komunal, gitu ya, kerjasama, berbagi peran. Ketika dia ke masjid, dia sebagai seorang individual. Dia bukan sebagai seorang jamaah masjid. Dia sebagai individual. Dia sholat di sana, mendapatkan ketenangan pribadi secara individual. Ketenangan itu dia nanti bawa lagi untuk ke pabrik, untuk kerja komunal menghidupkan pabrik. Sehingga ruang masjid menjadi ruang yang pasif. Masalah kedua, ya, masalah fungsionalitas masjid. Dengan masjid dipinggirkan dari ruang-ruang ekonomi, ya, masjid tidak bisa berperan banyak. Selain sebatas sebagai tempat untuk rehat sejenak, seperti tanpa bus gitu. Ya, layar-layar sebentar duduk sambil nunggu bis. Layar-layar sebentar sambil nunggu kereta datang. Sambil menunggu waktu istirahat kerja habis. Nah,
jam 12 waktu istirahat, makan dulu, kemudian sholat di masjid, laya-laya sebentar, jam 1 sudah harus kerja lagi. Nah, ya. Terus tanpa terus saja. Nah, ini gambar yang saya cantumkan di bawah ini kan Masjid Ibadur Rahman Guru As-Salam. Sebenarnya menarik Guru As-Salam itu, sehingga harus diteliti dengan baik gitu ya. Berani-beraninya Guru As-Salam sebagai ruang ekonomi menempatkan masjid di depan. Tidak banyak yang berani itu. Kenapa? Karena depan itu kan ruang yang nilainya paling tinggi ekonominya. Dekat dengan jalan dia, dekat dengan akses. Sama Guru As-Salam malah dipakai masjid. Menarik sebenarnya Guru As-Salam diteliti lebih lanjut. Bagaimana Ibadur Rahman itu bisa mengontrol kegiatan ekonomi di Guru As-Salam. Sejauh mana kredibilitas agama itu di sana, atau otoritas agama bisa mengontrol jalannya kegiatan ekonomi. Sejauh mana fungsionalitas masjid untuk menjalin relasi atau mengintegrasikan ruangnya dengan ruang ekonomi. Ini menjadi topik penelitian yang menarik sekali di bidang arsitektur Islam, yang tidak banyak dijamah. Gitu ya. Tidak banyak dijamah. Tolong dilanjutkan Mas Aziz. Dari analisis yang Mbah Kunto Wijoyo itu terkait dengan masjid tanpa bus ya, dan masjid seperti stasiun kereta api ya, kita bisa menyimpulkan ya permasalahan masjid kita sekarang sehingga menjadi tanpa bus atau stasiun kereta api sama letak masalahnya pada dua unsur ya. Pertama unsur pengelola dan dua unsur jamaah. Dan hasil analisisnya Kunto Wijoyo pada tahun 1984-1980 itu memiliki kesejajaran dengan hasil analisisnya Sidi Ghazalba di awal tahun 1960-an. Sidi Ghazalba menyebutnya dengan sakralisasi masjid. Kesimpulannya pun sama, hampir sama. Ya. Dari sisi pengelola, dilihat dari unsur pengelola, ya, masjid dikatakan menjadi standar bus atau stasiun kereta api itu karena masjid tidak mampu berperan di tengah lingkungan urban. Pengelola ini atau takmir masjid ini, ya, walaupun istilah takmir masjid tidak tepat hanya untuk pengelola ya, harusnya takmir masjid itu yang mencakup pengelola dan jamaah ya, yang memakmurkan masjid. Ya. Pihak pengelola masjid ini tidak memahami bagaimana cara mengkontekskan masjid di tengah lingkungan urban, di tengah lingkungan modern perkotaan. Nah, kata Kunto Wijoyo ini menandakan cara berpikir umat Islam ini masih cara berpikir agraris, di mana masjid ya mengikuti kegiatan para petani di sawah, yang kegiatannya sifatnya statik gitu ya, tidak dinamis seperti ruang perekonomian modern. Masjid yang di pedesaan yang masih agraris itu kan kegiatan masyarakatnya sehari-hari tidak sedinamis di kota. Sehingga pengelolaan masjidnya juga tidak sedinamis di kota seharusnya. Di desa-desa ya masjid mengikuti kegiatan masyarakatnya yang relatif statik gitu ya, stabil gitu. Nah, pihak pengelola itu tidak memahami itu, bahwasanya kehidupan kota itu kehidupan yang dinamis dan digerakkan oleh industrialisasi yang penekanannya pada produktivitas, efisiensi. Nah, pihak pengelola yang tidak memahami kehidupan kota menjadikan masjid kita menjadi masjid tanpa bus. Nah, contoh saja, ada tidak masjid yang menjadi basis dari syarikat buruh. Padahal bisa jadi masjid itu dekat dengan area pabrik. Nggak ada. Kan menandakan pengelola itu yang masih berpikirnya yang penting ibadah makhluk jalan, itu aja. Sementara dari unsur jamaahnya
ya masjid hanya menjadi ruang singgah dari aktivitas ekonominya sehari-hari. Dari dua unsur ini, pengelola dan jamaah ini, maka memunculkanlah gagasan dan perilaku masjid. Masjid hanya sebatas untuk tempat ruang peribadatan mahdoh. Masjid hanya sebatas untuk sholat saja. Yang ini mengaburkan secara persepsional apa bedanya masjid dengan musola. Dan apa bedanya masjid permukiman dengan masjid jami. Kan sekarang bingung kita semua ini. Sehingga kita itu bersama masjid kita sedang bingung. Nah, kalau materi yang lalu itu kan kita sudah bahas. Ya. Umat Islam itu sedang bingung dalam kehidupan kota yang digerakkan industrialisasi. Dalam kebingungan itulah masyarakat muslim perkotaan seringkali menuduh-nuduh kalangan konservatif. Padahal akar masalahnya bukan di kalangan konservatif. Akar masalahnya kita itu tidak memahami cara kota modern dengan industrialisasinya bekerja. Kebingungan itu menyebabkan kita menuduh-nuduh kalangan konservatif. Padahal kebingungan itu karena kita nggak paham kondisi kehidupan modern itu seperti apa dengan industrialisasinya. Dalam konteks masjid itu kebingungan pertama kita itu dengan apa bedanya masjid dengan musola. Kalau ternyata masjid hanya menjadi tempat sholat kok. Lalu apa bedanya masjid jami dengan masjid permukiman atau bahasanya Syekh Yusuf Qaradawi masjid kaum. Apalagi nomenklatur dari pemerintah itu ya kadang membingungkan gitu ya. Ada namanya masjid raya, ada namanya masjid agung. Apa bedanya masjid raya dengan masjid agung? Bingung nanti kita ini. Padahal secara kultural ya masyarakat di Jawa khususnya ketika bangun masjid jami ya diberi nama masjid agung. Sekarang ada nama baru masjid raya. Nah, bingung. Apa bedanya kalau begitu? Karena secara gagasan persepsional dan perilaku kita memahami baik sebagai pengelola maupun sebagai takmir jamaah masjid, kita hanya menggunakan masjid hanya sebatas tempat sholat, kita hanya memperuntukkan masjid hanya sebatas tempat sholat, maka muncullah bentukan artefak arsitektur masjid yang hanya menyediakan ruang sholat. Sehingga fenomena masjid sekarang ini arsitekturnya terjadi penyempitan dari aspek konsep spasialnya. Coba sekarang cek ya. Yang disebut masjid itu yang mana sekarang? Bangunan tempat sholatnya atau sebidang tanah yang diwakafkan untuk masjid dengan batas-batas yang jelas. Kita itu sudah kadung mempersepsi masjid itu bangunan sholat. Arahnya di sana. Sehingga masjid kita menjadi sampah ke situ tadi. Orang ke masjid persepsinya hanya untuk sholat. Masjid kita dari segi keruangan itu kan sekarang semakin menyempit. Ya. Serambi sekarang hilang toh. Kalau masjid-masjid tradisional di tanah Jawa masjidnya serambi. Sekarang serambi hilang. Baru masuk masjid itu sudah ada tempat parkir langsung masuk tempat sholat. Serambi hilang. Padahal dalam penelitiannya Pittsburgh ya, beliau meneliti masjid-masjid di Jawa itu dari tahun 1900 sampai 1950 ya beliau sudah mengarungi atau mengkaji masjid dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa ya. Beliau mengatakan sepanjang 50 tahun itu terjadi evolusi ke ruangan masjid. Yang pada awalnya merupakan strategi dari kolonialis Belanda. Bagaimana menyempitkan peran masjid, salah satunya menyempitkan fungsinya. Fungsi-fungsi atau kegiatan umat Islam yang berlangsung di serambi masjid itu pelan-pelan diprotoli, dikurangi, dipindahkan menjadi bangunan-bangunan baru. Sehingga masjid sampai sekarang serambinya hilang hanya tempat sholat. Itu sudah dimulai tahun 1900-an kalau kita menggunakan penelitian seperti itu. Strategi kolonialis Belanda untuk menundukkan umat Islam, ya, masjid sebagai pusat komunitas umat Islam itu dipreteli. Apa yang dipreteli? Fungsi-fungsi di serambi. Fungsi berkumpul, fungsi makan bersama, fungsi berdiskusi, fungsi menetapkan, fungsi melakukan pengadilan, segala macam.
Sehingga masjid kita sekarang hanya untuk tempat sholat. Ruangnya semakin sempit, tapi dari segi perwujudan fisiknya semakin megah. Kan itu sebetulnya kontradiksi. Masjid kita dari segi fisiknya semakin bagus sekarang. Semakin besar-besar, bahannya semakin mewah-mewah. Teknologinya semakin canggih. Tetapi ruangnya semakin tidak fungsional untuk melangsungkan peran masjid. Tolong dilanjutkan, Mas Aziz. Lalu apa yang harus dilakukan dengan kondisi masjid yang tidak mampu berperan dalam lingkungan industrialisasi sekarang ini? Masjid hanya menjadi tempat bus nih. Hanya sebatas tempat singgah sementara. Apa yang harus dilakukan? Kunto Wijoyo menawarkan masjid sebagai basis kebudayaan Islam. Mengapa harus dimulai dari masjid untuk melakukan transformasi kehidupan umat Islam secara khusus dan kehidupan manusia secara menyeluruh gitu ya? Karena salah satu krisis, dan itu merupakan krisis yang sentral kata Kunto Wijoyo ya, dalam kota-kota modern yang digerakkan oleh industrialisasi adalah krisis makna. Sehingga pada pekan yang lalu ketika kita berbicara kritik industri, kritik budaya industri oleh Kunto Wijoyo menjadikan pintu masuknya adalah kegiatan simbolik atau proses simbolis pemaknaan. Karena itu yang disasar pertama kali oleh modernisme dengan menyingkirkan agama. Sehingga masyarakat menjadi terasing. Untuk dapat mengarungi kehidupan modern dengan industrialisasinya dengan mantap, gitu ya, bagi umat Islam, maka dia harus kembali ke masjid. Masjid harus menjadi basis bagi penciptaan dan praktek kebudayaan Islam. Otomatis dengan cara berpikirnya Kunto Wijoyo, kebudayaan yang disoroti adalah proses simbolis untuk menemukan makna-makna kehidupan, sehingga untuk menjalani kehidupan modern dengan industrialisasinya, dari masjid itulah, masjid harus dapat berperan sebagai pusat dari kegiatan simbolis. Menemukan makna hidup itu di sana. Bukan masjid sebatas tempat untuk singgah menemukan ketenangan jiwa, tapi untuk menemukan makna hidup. Masjid sebagai tempat untuk refleksi hidup dan menggerakkan kehidupan. Karena dia menemukan makna itu kan, umat Islam menemukan makna itu melalui refleksi. Dia merefleksikan dirinya, pengalaman hidupnya, dengan nilai-nilai yang dia anut sebagai umat Islam. Makna yang sudah dia dapatkan itu dia pakai sebagai landasan untuk bergerak. Sehingga kata Kunto Wijoyo, peran masjid sekarang itu harus bisa memberikan etika baru. Etika yang sifatnya rasional. Mengapa? Karena masjid harus berhadapan dengan ruang ekonomi yang rasional. Jangan sampai di masjid masih dibicarakan mistik-mistik, kan gitu, dengan pemikiran Kunto Wijoyo. Pemaknaan hidup itu sifatnya harus rasional sekarang, agar mampu menggerakkan ruang ekonomi yang rasional. Dengan cara itulah masjid menjadi tempat untuk merumuskan etika baru yang rasional berkaitan dengan produktivitas, industrialisasi segala macam itu ya. Masjid bukan hanya sebagai tempat pelarian diri yang sifatnya reaktif gitu loh. Capek bekerja di pabrik, waktu istirahat, sejenak ke masjid, bukan hanya itu. Tapi dengan nilai-nilai baru, etika baru di masjid ini, ya justru mampu untuk menggerakkan umat Islam, melakukan apa? Melakukan kegiatan ekonomi yang basisnya masjid. Dengan kegiatan ekonomi yang basisnya masjid itulah, masjid dapat berperan untuk memberikan perasaan komunitas, setelah berperan untuk memberikan makna hidup. Individualisme dilawan oleh masjid dengan komunalitas jamaah di sana. Pekan lalu kita sudah bahas ya, solusi dari industrialisasi adalah universalisasi dan transendensi.
universalisasi membentuk jamaah masjid, transendensi dengan memberikan makna baru dalam kehidupan, yang asasnya adalah keyakinan Islam. Nah, lalu bagaimana untuk memulai masjid mampu berperan dalam kehidupan industri? Ya, di masjidlah harus dimulai perumusan pemikiran ekonomi. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Ustadz Arif Wibowo ya. Ketika kita ngomong ekonomi, kok selalu konteks kita jual beli gitu loh. Persepsi kita jual beli. Kenapa ketika kita berbicara ekonomi, persepsi kita itu tidak kemandirian? Nah, pemikiran ekonomi ini juga ditawarkan oleh Sidi Ghazalba ya. Selain masjid, dia bisa memberikan landasan etika baru yang sifatnya rasional. Untuk bergerak di bidang ekonomi, masjid harus mengambil peran merumuskan pemikiran ekonomi baru. Pemikiran ekonomi Islam yang konteksnya industrialisasi. Dengan cara inilah yang secara individual umat Islam sudah terikat dengan jamaah masjid, ya, dengan etika barunya yang sifatnya rasional untuk memasuki zaman industri, dan sudah berbekal pemikiran ekonomi yang sifatnya memasuki zaman industri, ya, maka masjid ini mampu dia untuk menandingi ekonomi pasar. Masjid mampu dia menjawab bahwasanya agama Islam ya masih memiliki otoritas, masih relevan, masih memiliki kredibilitas untuk di masa modern ini yang digerakkan oleh industrialisasi. Di sisi yang lain, dengan masjid sebagai basis kebudayaan, masjid mampu untuk menghindarkan umat Islam dari apa yang disebut oleh Kunto Wijoyo acquisitive society, masyarakat yang tidak pernah puas untuk mengkonsumsi. Ini analisis ini menarik dibahas oleh Umberto Eco ya dalam buku beliau Traveling in Hyperreality, kok tidak salah itu ya. Dan industrialisasi di Barat justru memunculkan masyarakat konsumtif. Yang ini sebenarnya bertolak belakang dari tesisnya Max Weber. Masyarakat rasional yang memunculkan kapitalisme adalah masyarakat yang seharusnya asketik gitu ya, tapi ternyata konsumtif gitu masyarakat. Umberto Eco meneliti di Amerika Serikat ya, karena ketika beliau menjadi visiting profesor di sana, kemudian beliau juga melakukan penelitian di sana. Nah, beliau mengatakan salah satu ciri-ciri masyarakat konsumtif itu sangat suka sekali berbicara menggunakan kosakata lebih, more gitu. Selalu ingin more, lebih terus. Oleh Kunto Wijoyo ini disebut dengan acquisitive society. Dengan masjid membentuk jamaah umat Islam agar tidak ada lagi individualisme di sana, ya, menggerakkan perekonomian bersama-sama dengan pemikiran ekonomi yang baru, ya, dengan etika yang rasional ini, ya, maka masjid akan mampu menjawab tantangan industrialisasi. Agama masih mampu berperan. Di sisi yang lain, dampak-dampak industrialisasi terhadap manusia mampu ditekan, salah satunya konsumerisme. Sehingga Kunto Wijoyo mengatakan dari akhir analisis beliau berkaitan dengan masjid tanpa bus ini, sebenarnya perjuangan umat Islam di zaman modern ini adalah perjuangan relevansi. Umat Islam harus membuktikan Islam ini masih dapat berperan, bahkan memberikan solusi yang tepat terhadap industrialisasi yang dampaknya terhadap manusia secara individual maupun secara komunal. Sekali lagi, Kunto Wijoyo tidak berbicara ekologi ya, kerusakan lingkungan. Tolong dilanjutkan Mas Aziz. Nah, ini hanya gambar saja. Ya, ini salah satu masjid Al-Hikmah di Afrika Tengah, kalau tidak salah itu ya. Ini yang disebut dengan masjid nih, gitu, seharusnya. Ini ada ruang sholat, itu tidak, masjid tidak hanya terdiri dari ruang sholat, tetapi terdiri dari fasilitas-fasilitas komunal yang lain. Di sini masjid punya perpustakaan, punya ruang kelas, dia punya asrama untuk masyarakat mungkin sementara, dia punya ruang bermain bagi anak-anak, dia punya amphitheater segala macam. Dan bagus sekali fotonya ya. Ketika memfoto masjid selalu diperlihatkan jamaahnya. Kalau sekarang kan kita tidak, khususnya di arsitektur, ketika mau foto masjid, kalau dilihat masjidnya sepi dari jamaah. Agar apa?
bangunan masjidnya bisa muncul sebagai latar depan. Ya, bangunan masjid itu tidak mau dirusak oleh kehadiran jamaah, apalagi dirusak pohon. Dan kita maunya sekarang begitu. Sementara masjid itu sebagai pusat komunitas seharusnya memperlihatkan jamaah di sana. Ini bagus sekali. Mampu tidak sekarang masjid-masjid kita menggerakkan jamaah kita untuk menghadapi zaman industrialisasi. Nah, dari analisis Masjid Stamford Bus inilah yang salah satu penekanannya adalah pada pemikiran ekonomi dan pembentukan etika baru, maka kita akan dapat membicarakan materi sesi depan, ya, Muslim tanpa masjid, yang fokusnya pada masjid kampus. Yang harus peran untuk mengambil peran pemikiran dan etika ini adalah masjid kampus. Masalahnya di masjid kampus, ya, banyak muslim-muslim yang pintar tetapi tidak dekat dengan masjid. Dengan muslim tanpa masjid itu oleh Mbah Kunto Wijoyo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sesi kedua ini masjid tanpa masjid. Allahu a'lam bishawab. Demikian Mas Aziz. Oke. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang disampaikan pada sesi kedua, yaitu Masjid Stamford Bis. Baik, mungkin ini di kolom komentar sudah ada yang bertanya, Pak. Dari Fuad Muhammad Zain. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendesain masjid supaya mampu up to date dengan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga mereka mau membentuk pusat kegiatan di masjid. Ustaz. Ustaz Fuad nih, Ustaz Fuad nih. Insyaallah Ustaz. Nah, sekarang masjid kita ini digampar habis-habisan. Belum selesai mengkontekskan dirinya dengan industrialisasi, masjid kita harus menghadapi pandemi. Kesusahan sekarang ini ya, saya lihat sendiri, gitu, saya alami sendiri. Ketika masjid mulai kembali aktif, gitu, ya, mau meningkatkan kegiatan masjid, gitu, di tengah kondisi pandemi ini, ya, sudah mulai diselenggarakan sholat jamaah, bahkan beberapa masjid sudah mulai menyelenggarakan sholat Jumat. Ya. Kemudian ada beberapa masjid mencoba untuk kembali melaksanakan fungsi pendidikan di masjid, nah, dengan kegiatan yang terbatas segala macam. Kesusahan masjid kita, ya, kendala masjid kita adalah mengumpulkan jamaah. Dulu mungkin sudah terbentuk jamaah masjid, mungkin ya, masyarakat Islam di sekitar masjid itu sudah terbentuk. Tetapi ketika pandemi semua sholat di rumah, ini kata ketua takmir masjid saya, dengan sholat di rumah tuh orang keasikan sholat di rumah sampai lupa masjidnya gitu. Di sisi lain muncul kegiatan rutin baru tuh sekarang goes itu. Goesnya tidak kenal waktu ya. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa tengah malam gitu. Sehingga sekarang kesusahan masjid adalah mengumpulkan jamaah masjid untuk kembali meningkatkan aktivitas atau perannya di tengah pandemi ini. Khususnya masjid permukiman ya. Warga permukimannya sudah sibuk di rumah sendiri, sudah sibuk nggoes segala macam gitu ya. Sehingga masjid yang kesepian sekarang gitu ya. Dulu aja kita marah-marah masjid tutup segala macam, padahal tidak pernah terjadi penutupan masjid. Nah, kenapa kita harus mulai dari pembentukan masyarakat Islam Istimaiyah ya? Di dalam bukunya Pak Rifai dan Pak Fakhroji, ya, untuk masjid dapat melaksanakan perannya, ya, untuk mencapai tujuan pembangunan dan pembinaan masjid, ya, menurut beliau Pak Rifai dan Fakhroji, ya, tujuan pembangunan dan pembinaan masjid adalah untuk memberikan kebahagiaan hidup bagi umat Islam di dunia dan akhirat. Ya. Tujuan itu hanya dapat berlangsung atau hanya dapat dicapai ketika masjid mampu melaksanakan 3 peran. Dan pelaksanaan 3 peran ini sifatnya sistematik, langkah demi langkah. Saya tidak tahu apakah Pak Rifai dan Pak Fakhroji ini terpengaruh oleh Sidi Ghazalbah atau tidak, karena Sidi Ghazalbah dalam buku yang sudah saya sebutkan tadi, di akhir buku tersebut beliau juga menggunakan tahapan 3 peran itu.
tahapan pertama adalah membentuk masyarakat Islam di sekitar masjid. Bagaimana masjid bisa berperan? Ya pertama dia harus membentuk masyarakat Islam dulu. Jangan ada umat Islam secara individual yang tercacar. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi masjid. Bagaimana setiap rumah tangga itu ya paling tidak kepala keluarganya beraktivitas di masjid dengan rutin. Bagaimana cara masjid mengundang itu? Karena konsep masyarakat Islam itu kan bukan kumpulan individu, tetapi kumpulan rumah tangga. Ini membedakan dengan society-nya Barat. Society itu kumpulan individu. Sedangkan dalam Islam, society itu kumpulan rumah tangga. Kumpulan keluarga. Nah, bagaimana masjid mampu mengambil peran merekatkan keluarga-keluarga muslim itu paling tidak dari kepala keluarganya. Diundang itu ke masjid. Berkegiatan secara rutin. Dilibatkan di masjid. Itu menjadi tantangan tersendiri. Setelah terbentuk masyarakat Islam di sekitar masjid, tahap kedua, tahap risalah. Langkah kedua adalah risalah. Menyelenggarakan peribadatan muhdhah dan menyampaikan pendidikan Islam. Sudah terbentuk masyarakat Islam, sekarang masyarakat Islam ini harus selalu dijaga konsistensinya dengan peribadatan muhdhah. Sholat jamaah salah satunya di masjid ya. Untuk mencerminkan sebagai sebuah kesatuan sosial umat Islam dan diwakili oleh kepala keluarga masing-masing dan diberikan pendidikan Islam. Sehingga Sidi Ghazalba itu membedakan fungsi pendidikan rutin masjid dengan khutbah Jumat, dibedakan itu oleh Sidi Ghazalba. Fungsi pendidikan rutin di masjid itu ya harus diajari dari masalah bab akidah, toharoh, kemudian sholat segala macam itu harus diajari di masjid itu. Sementara khutbah Jumat, kata Sidi Ghazalba itu fungsinya untuk memberikan arahan kepada keluarga-keluarga muslim untuk seminggu ke depan. Jadi seminggu ke depan ini kita mau ngapain? Itu fungsi risalah masjid. Sehingga umat itu memiliki track yang sama, jalannya di track yang sama. Terikat sebagai kesatuan jamaah dan dipupuk dengan pendidikan Islam yang baik. Setelah itu baru masjid di tahap ketiga. Masjid tahap ketiga ini pembinaannya berfokus pada fungsi khidmat atau peran khidmat. Sudah punya SDM yang baik, SDM-nya sudah terikat dalam kesatuan sosial yang erat, maka peran khidmat. Dari masjidlah kebudayaan Islam diwujudkan. Bagaimana masjid mampu berperan di bidang ekonomi, bagaimana masjid mampu berperan di bidang politik. Peran masjid di bidang khidmat ini, ya, peran khidmat masjid ini baru bisa diselenggarakan kalau masjid memiliki SDM. Dalam konteks ini ya, jamaah masjid itu terurus dengan baik. Barulah bisa berperan di bidang ekonomi, salah satu yang menjadi penekanan ini. Lalu bagaimana cara yang ditawarkan Mbah Kunto Wijoyo untuk mempercepat proses yang panjang itu, 3 tahapan ini, ya. Mbah Kunto Wijoyo di dalam buku Dinamika Sejarah Dinamika Islam Umat Islam Indonesia, ya, beliau menawarkan masjid ini harus melibatkan mahasiswa. Masjid permukiman harus melibatkan mahasiswa. Masalahnya mahasiswa ini tidak dekat dengan masjid, sehingga yang disasar pertama kali harus masjid kampus, bukan masjid permukiman. Inilah nanti kita bicarakan pekan depan. Salah satu visinya Pak Kunto itu ya, masjid-masjid permukiman ini ya direkatkan dengan masjid permukiman, diintegrasikan dengan masjid permukiman, diintegrasikan dengan masjid kampus. Di sanalah sumber daya intelektual umat Islam berada. Ya, pengamalan ilmunya itu di masjid permukiman. Jadi intelektual muslim yang dididik di masjid kampus itu nanti harus disalurkan ke masjid-masjid permukiman. Nah, kalangan intelektual ini yang sudah mempelajari salah satunya bidang ekonomi dengan baik, dia akan paham bagaimana menggerakkan masjid di tengah industrialisasi. Bagaimana kalau di tengah permukiman ada pabrik, masjidnya harus ngapain? Nah, masyarakat kota sekarang yang relasi sosialnya kontraktual agak susah. Siapa yang menjadi takmir masjid?
susah sekarang nyari ini. Ya. Oh, takmir masjid nggak digaji, lillahi ta'ala, pahala semua isinya nggak ada amplop, susah. Kalau kita menggunakan cara berpikir relasi kontraktual itu, ya itu menjadi tantangan tersendiri, sehingga kaderisasi harus diawali dari mahasiswa itu, kata Tonto Wijoyo. Nah, contoh ini, pernah tidak kalau kita permukiman kita ada masjid, kemudian di masjid permukiman itu juga digunakan oleh jamaah tidak tetap dari kalangan buruh pabrik, ya, gitu ya. Pernah tidak kita menyediakan ruang-ruang bagi kalangan buruh pabrik itu di masjid permukiman kita? Jangankan ruang istirahat ya, buruh pabrik itu istirahat di masjid udah diusirin. Kalau sekarang kan banyak tuh masjid dilarang tidur segala macam. Apalagi kita memberikan ruang bagi buruh pabrik untuk menumpahkan keluh kesahnya bekerja di pabrik. Di wilayah saya ini, tempat tinggal saya itu wilayahnya sedang mengalami industrialisasi dari agraris menjadi industri. Ya. Sehingga masih banyak masjid di tengah sawah, tetapi di depan kiri kanannya agak jauh itu sudah pabrik semua. Bagaimana masjid di tengah sawah ini harus berperan dia? Karena sampai seberapa lama sawah itu menjadi sawah dan tidak menjadi pabrik? Apakah masjid di tengah sawah ini mampu melindungi sawah-sawah itu agar tidak disasar pabrik yang notabene pabrik itu pemodalnya dari bukan umat Islam? Coba kita cek di permukiman kita itu, masjid-masjid kita kiri kanan depan belakangnya itu ruangnya punya siapa itu? Ruang ekonominya punya siapa? Sehingga saya membedakan fungsi masjid itu ada fungsi praktis dan fungsi strategis. Fungsi praktis yang masjid mewadahi kegiatan gitu, fungsi strategis yang masjid harus berperan secara kewilayahan. Dan peran kewilayahan ini baik fungsi praktis maupun fungsi strategis ini khususnya hanya mampu diselenggarakan kalau masjid memiliki kecukupan sumber daya manusia. Bagaimana mempercepat peningkatan sumber daya manusia untuk Wijoyo menawarkan libatkan mahasiswa di sana. Bagaimana secara praktisnya masjid berperan di dunia industrialisasi, Ustaz Fuad nanti kita bahas tersendiri di materi musyarakah. Bagaimana Tonto Wijoyo menafsirkan kembali musyarakah sebagai pusat atau kegiatan perekonomian yang basisnya di masjid untuk agar umat Islam ini mampu berkiprah di industrialisasi. Kira-kira begitu, Ustaz Fuad. Ya Pak, terima kasih. Kemudian ini pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas. Dari Maida Sari, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana menurut Ustadz dengan masjid saat ini yang kegiatannya sudah mulai berkembang seperti Masjid Jogokarian? Ya, Jogokarian itu menjadi model yang menjadi presiden yang bagus sekali ya. Apalagi itu kan dulu basisnya merah, sekarang PKI dulu sana tuh, kemudian menjadi basisnya umat Islam di sana itu. Jogokarian itu menjadi presiden yang bagus dan sudah bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Masalahnya gini kadang, masjid-masjid kita yang berhasil. Jogokarian itu kan awalnya masjid permukiman toh. Kemudian setelah keberhasilan yang luar biasa, sekarang Jogokarian harus mengambil peran sebagai masjid jami'. Dan kewilayahan Jogokarian itu kan tidak mampu untuk mewadahi fungsi Jogokarian sebagai masjid jami'. Masalahnya Jogokarian di sana. Jogokarian itu masjid permukiman. Fungsi permukiman sudah selesai Jogokarian. Dan fungsi jami', masjid jami' pun dilakukan oleh Jogokarian. Masalahnya Jogokarian itu kan berada di tengah permukiman yang tidak mungkin fungsi-fungsi masjid jami' bisa dilangsungkan secara optimal. Jogokarian sebagai presiden bagus. Sekarang kawan-kawan saudara-saudara muslim kita dari Salafi itu sudah melakukan di Pogung, Masjid Pogung Dalangan, Masjid Pogung Raya. Itu seperti Jogokarian. Ya. Diawali dengan ijtimaiyah itu, membentuk masyarakat Islam, kemudian pendidikan Islam. Sekarang khidmat, bagaimana masjid menggerakkan perekonomian masyarakat segala macam. Masjid Pogung Dalangan, Masjid Pogung Raya itu luar biasa. Sehingga mereka bisa membranding Pogung Kampung Hijrah sekarang. Dari masjid permukiman itu.
Itu salah satu contoh yang bagus ya, Mbak Maida Sari. Kita punya presiden, bagaimana presiden itu kita teliti dan kita copy untuk duplikasi untuk masjid-masjid yang lain. Kira-kira begitu. Demikian Mas Aziz. Mas Aziz ini mana hilang dia? Hilang. Cek. Tadi tinggal moderatornya, saya baca sendiri nih. Cek. Ya. Gimana? Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Untuk pertanyaan yang lain, karena waktu pertanyaan yang lain di screenshot saja, nanti kita bahas khususnya untuk penanyaan dari peserta intensif ya, seperti Mas Arief ini ya, kita nanti bisa bulat-bulatan lah di grup sendiri gitu ya. Oke. Begitu. Mas Yustri juga ini bisa kita bulat-bulatan sendiri ya. Jadi begitu teman-teman. Kita cukupkan ya Mas Aziz. Oke Pak, monggo. Jadi maaf untuk pertanyaan dari teman-teman. Demikian dari saya. Ya, silakan Mas Aziz. Oke, untuk pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab nanti bisa dibahas kembali di grup khususnya untuk peserta intensif. Oke, begitu. Monggo Pak. Ya, dari saya cukup sekian. Allahu a'lam bishawab. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, telah selesai kelas kita pada pagi hari ini bersama Pak Andika Saputra yang sudah berbagi ilmu begitu banyak kepada kita semua berkaitan dengan pemikiran Kunto Wijoyo, khususnya pembahasan pada hari ini Masjid Stanford Bus. Terima kasih kepada seluruh peserta kelas profetik pada pagi hari ini atas keikutsertaannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kemudian saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga Allah mengampuni. Sebelum saya tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.